Halo semuanya, kembali lagi di channel Naik Level. Di video kali ini kami akan sharing mengenai analisa atau cara membaca dari income statement ya, di mana income statement ini merupakan salah satu alat untuk melihat kemampuan perusahaan dalam mencetak laba. Tentu saja kalau kita ingin mempunyai sebuah perusahaan, kita ingin memiliki perusahaan yang selalu mencetak laba dan labanya tentu saja yang besar. Nah, di sini kita akan bahas teman-teman ya. Pertama-tama kita harus mengetahui struktur dari income statement. Nah, biasanya struktur income statement itu yang paling atas pasti adalah revenue atau pendapatan, ya, atau hasil penjualan gitu ya teman-teman ya, sederhananya. Kemudian nanti di bawahnya akan ada namanya COGS atau harga pokok penjualan. Ya, ini sederhananya harga modal barang yang dijual gitu teman-teman ya. Kemudian nanti akan ada di bawahnya lagi adalah beban operasional atau OPEX ya, operational expenses. Ini adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengenerate atau menghasilkan penjualan ya. Contohnya apa ya? Biaya karyawan, kemudian biaya transportasi, kemudian biaya listrik kantor, mungkin ada biaya iklan, bayar influencer ya. Jadi ini beban operasional. Kemudian di bawahnya nanti akan ada depresiasi dan amortisasi. Depresiasi dan amortisasi ini adalah penyusutan aset ya. Bedanya apa? Kalau depresiasi ini adalah penyusutan aset yang memiliki wujud. Contohnya bangunan, mobil, laptop ya. Kalau amortisasi ini adalah penyusutan aset yang tidak memiliki wujud. Contohnya ya sistem yang digunakan oleh perusahaan, software misalnya untuk absensi gitu ya teman-teman ya. Untuk input penjualan itu kan menggunakan software supaya lebih efektif. Itu bisa disusutkan. Kemudian yang berikutnya adalah interest and tax ya. Jadi ada bayar bunga dulu, kemudian ada pajak. Nah, ini adalah struktur dari income statement teman-teman ya. Dan dari sini kita bisa mendapatkan beberapa rasio yang cukup penting dan umum digunakan, yaitu yang pertama adalah gross margin. Gross margin ini adalah prosentase profit di mana pendapatan dikurangi dengan HPP. Ya, jadi penjualannya totalnya dapat uang berapa dikurangi dengan modal barangnya berapa, itu namanya gross margin teman-teman ya. Kemudian di bawahnya lagi adalah operating income atau yang lebih terkenal dengan EBITDA ya, earning before interest, tax, depreciation and amortization. Ya, operating income ini diperoleh dari apa? Ya pendapatan dikurangi HPP tadi jadi gross margin. Nah, gross margin dikurangi beban operasional. Dikurangi beban karyawan, beban listrik kantor, beban bayar air, transportasi, bayar influencer, bayar iklan, dikurangi semua. Itu akan menjadi namanya operating income. Ya, nah, namanya operating income adalah pendapatan yang didapatkan dari hasil operasional perusahaan, teman-teman ya. Nah, kemudian setelah operating income tentu saja akan ada EBITDA, berarti depresiasi dan amortisasi ya tadi ya. Nah, kemudian akan dikurangi lagi bunga, beban bunga dan tax, pajak. Nah, nanti setelah dikurangi ini terakhir akan menjadi namanya net income atau laba bersih sebuah perusahaan. Jadi ini rasio-rasio yang penting yang harus kita ketahui dalam mengukur performa sebuah perusahaan. Kemudian kalau misalnya income statement ini disandingkan dengan balance sheet, maka kita akan mendapatkan dua rasio lagi. Yang pertama yaitu ROA dan ROE. ROA itu return on asset, ROE itu adalah return on equity. Ya, return ini ya sederhananya tingkat pengembalian dari total asetnya teman-teman ya. Jadi net profit, net income ini dibagi sama total asetnya. Itu berapa persen sih bisa menghasilkan? Kalau ROE berarti net income ini dibagi dengan ekuitasnya. Jadi berapa persen net income ini dibanding dengan ekuitasnya. Ya, seperti itu teman-teman ya. Kita akan langsung masuk ke contohnya teman-teman ya. Ini adalah laporan SIDO ya, masih sama, perusahaan SIDO muncul di kuartal 2 2022. Nah, kita cek paling atas adalah penjualan. Ya, ada 1,6 triliun di semester 1 2022. Ya, kemudian di bawahnya ada COGS atau harga pokok penjualan atau beban pokok penjualan. Ya, 757 miliar. Nah, di sini kita dikurangkan akan mendapatkan namanya laba bruto. Sehingga laba bruto ini adalah 854 miliar dibagi total penjualan, kita akan mendapatkan namanya gross margin adalah 53%. Ya, kemudian setelah mendapatkan gross margin, kita akan mencari operating marginnya teman-teman ya.
dikurangi dengan beban-beban operasional, yaitu beban penjualan dan pemasaran yang ada 195 miliar, kemudian ada beban umum dan administrasi, ini ada pembayaran karyawan dan lain-lain ya, transportasi dan segala macam. Ini juga ada beban lain-lain yang kecil, kemudian ada pendapatan lain-lain. Nah, teman-teman kalau pengen tahu pendapatan lain-lain ini apa, bisa ke catatan kaki di sini, tapi kita nggak akan bahas di sini, nanti kita akan bahas di video yang khusus catatan kaki, teman-teman ya. Di sini kita akan fokus kepada income statement-nya. Nah, dikurangilah semua ini, operasional ini, dapatlah namanya laba usaha atau net, atau operating income namanya ya. Totalnya adalah 5,585 miliar dibagi total penjualan 34,6%. Jadi termasuk tinggi ya teman-teman ya. Nah, kemudian kebetulan di sini ada penghasilan keuangan dan biaya keuangan nih. Ini apa sih? Biasanya kan perusahaan tuh menaruh uang cashnya di rekening bank ya. Nah, rekening itu kan setiap bulan dapat bunga, apalagi kalau uangnya jumbo, triliunan, itu bunganya kan juga cukup besar. Jadi ini ada penghasilan keuangan dan biaya keuangan ini ya, tadi fee bunganya penghasilan keuangan biasanya kalau dipotong bunga ya. Dan ada biaya administrasi setiap bulan untuk rekening. Nah, ini di sini teman-teman ya. Kemudian di sini nanti setelah dapat operating income ditambah dengan ini ya, kemudian dipotong pajak. Kebetulan di sini nggak ada amortisasi dan depresiasi, penyusutan nggak ada, kemudian juga nggak ada beban bunga ya, karena perusahaan nampaknya nggak ada hutang yang memiliki bunga ya. Setelah kita cek kurangi dengan pajaknya, ketemulah di sini laba periode berjalan atau kita sebut dengan net income 445 miliar teman-teman ya. Kalau kita bagi dengan penjualan, net income ya, laba bersihnya adalah 27,6% dari total penjualan. Jadi ini cukup tinggi ya. Kemudian yang berikutnya, nah di sini kadang-kadang ada akun seperti ini teman-teman ya, namanya penghasilan komprehensif lain ya. Komprehensif itu apa sih? Jadi kadang-kadang itu ada penghasilan yang di luar bidang usahanya perusahaan. Contohnya apa di sini? Ini adalah laba pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja. Jadi kan perusahaan itu menyisihkan liabilitas imbalan kerja ini untuk karyawan-karyawan tetap untuk pensiun gitu ya. Nah, dana itu disimpan atau biasanya diinvestasikan ke instrumen-instrumen investasi. Nah, kebetulan kalau misalnya instrumen investasinya naik, mendapatkan profit, maka ini menjadi penghasilan komprehensif lain. Jadi tidak ada hubungannya dengan operasional perusahaan. Bisa saja juga rugi teman-teman ya. Tapi perusahaan yang baik ini totalnya kan 812 ya. 812 juta. Perusahaan yang baik harusnya jumlah penghasilan komprehensif lainnya ini tidak besar teman-teman ya, sangat kecil prosentasenya terhadap net income. Kalau terlalu besar berarti perusahaannya mungkin sedikit tidak fokus ya terhadap usahanya, karena malah berfokus kepada sesuatu yang di luar jalur usahanya teman-teman. Jadi ini totalnya setelah ditambahin ini teman-teman jadinya 446 411 ya. Nah, totalnya akhirnya laba periode berjalannya tadi kan 445. Kemudian setelah ditambah komprehensif tadi jadinya 446. Kemudian dibagi ke jumlah lembar saham, akhirnya per lembar sahamnya adalah 14,85 per lembar saham. Nah, dari sini teman-teman ya, kita cek ya, laba komprehensif ini 446 411. Nah, kita akan bandingkan dengan total asetnya dari SIDO. Total aset kemarin adalah 3,57 triliun di video yang sebelumnya ya. Sehingga kalau kita bagi 446, 411 dibagi 3,5 triliun, maka return on asetnya SIDO itu adalah 24,95%. Dan kalau kita bagi dengan ekuitasnya SIDO di kuartal 2 2022, maka ROE-nya adalah 27,55%. Ini nggak selisih jauh, kenapa? Karena SIDO hutangnya kecil, teman-teman ya. Seperti yang sudah dijelaskan di video sebelum di balance sheet itu ya. Karena hutangnya kecil, jadi ini selisihnya nggak banyak. Kalau hutangnya banyak, tentu ini akan gap-nya semakin tinggi, teman-teman ya. Nah, ini digunakan untuk apa sih? Ya, efektivitas dalam penggunaan modal, teman-teman ya. Kalau misalnya kita menempatkan uang 100 juta, kemudian setiap tahun bisa menghasilkan 27% ya, tentu saja itu besar. Dibanding kita menempatkan uang 1 miliar, tapi hasilnya tetap sama ya, secara nominal. Jadi ini perusahaan yang bisa mengefektifkan modal yang ada di perusahaan, teman-teman ya. Jadi itu cara menilai bagaimana
kemampuan perusahaan untuk mencetak laba, teman-teman ya. Oke, berarti sampai di sini dulu nih teman-teman ya untuk yang income statement. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan silahkan chat di kolom komen dan kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya mengenai arus kas.